bohong kok. Guru saya ini bohong di depan umum, di YouTube disebarin. Ya Begitu urusan menurut dia ulama dong. ini. Ya Lu ulama urusan dia. sekarang. Ya, Waduh, assalamualaikum bahaya. warahmatullahi Ini taala bisa jadi goyang wabarakatuh. ini kita punya Sahabat detektif kepercayaan kepada channel yang saya ulama-ulama hormati, kita. Loh, Gak aneh bisa mau yang begitu. saya percaya nggak sayangi, percaya saya urusan akan bohong. mengajak juga. sahabat-sahabat Aneh, mengikuti Habib. saya Aneh untuk percaya mengintip, 100% mencari bohong. informasi-informasi Hah? masih Itu merasa tentang dibohongin sama guru saya ini. sesuatu Bukan sama guru hal saya yang ini, sama guru ngaji bagaimana sih. begitu. Gimana Marilah sih? kita saksikan sendiri dan ikuti Sama saya. di situ bilang mungkin Fadol guru saya ini Maskura. bohong. Loh iya, bisa Kalau jadi. benar, nah sekarang kalau benar, itu karomahnya guru saya ini bisa dipeluk ke Rasulullah tuh. Gimana tuh menurut ente? Ya nggak mungkin lah Rasulullah meluk dia. Ini Yang bohong ada guru saya kita ini. meluk Kalau nggak Rasulullah. mungkin berarti bohong kan? Ya mungkin jadi, bisa jadi bohong. Waduh, Ya, bahaya. ya wes, Kita aku bilang bisa nggak iya. percaya Aku sama bilang iya. ulama-ulama kita kalau begini nih. Yang Nggak mau bilang boleh. iya, Kita silakan. karomah itu levelnya itu bukan level-level kita orang. Maaf ya. Kita ini Ya, orang maaf. sampah ibaratnya. Ini ulama-ulama kita tuduh bohong loh. Allah, serem ente. Ulama jangan, ini. ya jangan Ini gitu, aneh Kang Habib, Jin, dengerin jangan nih. mendekati Ini kelar nih. Ini closing statement nih. Aneh nggak berani nih. Aneh nggak berani ngomong lagi nih. Aneh closing statement. Jangan Aneh Habib. mendikte Aneh begitu. 100% percaya sama guru saya ini. Guru saya ini bohong. Ya terserah itu, aduh terserah situ, percaya nggak percaya, kan nggak boleh menjustis, orang harus percaya gitu loh. Bro, aneh punya guru Habib Salim, Habib Hasan. Dia aja nggak pernah loh orang alim gitu bilang cerita. Saya juga pernah ketemu Rasulullah. Fadil Muqaddam, ada cerita Fadil Muqaddam ditemui Rasulullah gitu di jangan diikuti udah Anda juga gitu belum aja. pernah. Sudah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi mau Ya, percaya yang banyak enggak, rumah ya itu para silakan habis. percayakan Itu jelas, keyakinan itu jelas. masing-masing cerita Ulama itu. dikatakan wali ketika mengajarkan halu tidak usah diikuti, titik. Udah. Betul. Iya. Jadi kita harus selektif, harus pintar-pintar mengambil. Iya, yang kita ikuti ngajarkan fikih, ngajarkan tauhid. Begini saudara-saudaraku kasih. semuanya. Jadi begini, ada sesuatu hal yang kalau hanya kita tausiah bicarakan tentang bagaimana kehidupan sosial, bagaimana hukum-hukum di dalam Islam. Nah, kalau perkara pengalaman-pengalaman pribadi itu jangan kita ceritakan di depan publik. Resikonya pasti dampaknya akan jadi pertanyaan orang-orang. Begitu, umat jadi bingung nanti begitu. Kita percaya karomah, percaya. Loh, Itu percaya Leo. Ini saya cerita Tapi yang karomah yang tidak- sampean nggak bisa bantah ini. Dengarkan semua. Karomah Wali Songo mampu mengislamkan Nusantara. Itu jelas sudah. Buktinya ada, manfaatnya ada gitu loh. Intinya gitu. Kan betul Syekh ya. Wali Songo Jangan mampu yang nggak percaya terus mengislamkan dibilang terus dia bohong, Nusantara. terus dia bohong. Jangan begitu. Nah, aku nggak bilang bohong, cuman aku nggak percaya gitu aja. Yes, aku nggak percaya. Yes. Tak dukung Bang Citrun. itu maaf boleh kami bicara ya. Boleh. Aku mute semua biar Kak ngomong aja. Maaf jin kuning mohon maaf jin kuning pelan damai kalau masalah karomah itu ada Al-Jilani untuk memberikan suatu nasihat kepada kita semua. Fadol, Silakan. ya. Fadol Syekh. Pertama kita harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-dinun nasihah. Dan jika kita bicara tuh apapun, kita harus pelan-pelan, jangan ikut emosi, jangan ikut perasaan marah. Nanti akhirnya rapatnya atau bicara atau hubungan itu rusak. Kalau masalah tidak percaya, itu terserah orangnya. Bukan artinya orangnya yang lain itu bohong. Itu terserah orang. Kamu tidak bisa dipaksain orang percaya apa tidak.
Itu nomor satu. Nomor dua, masalah karamah. Itu sebenar-benarnya ada karamah. Dan kita percaya kepada karamah. Tapi ada karamah dan ada khurafat. Kalau masalah guru Zaini, kami sampai sekarang kan belum tahu apa ceritanya benar, apa enggak, apa beliau yang bicara. Saya baru tahu ini, baru dengar dari penjenengan. Walaupun maaf, barusan bilang Wahabi, ada yang tulis di sini Wahabi kafir, tidak percaya karamah. Lah, itu terserah orang. Sebenarnya kalau percaya atau tidak percaya kepada karamah itu bukan wajib dalam agama Tidak menggugurkan Islam. keislaman gitu ya, Yang Syekh. wajib man qala la ilaha illallah. Ya bukan wajib. Jadi kok sampai dibilangin dicatat kafir, Wahabi. Lah kalau nggak percaya terserah dia. Tapi menurut kami mereka yang habaib, ya bukan semua, yang ceramah tentang karamah buyutnya apa faedahnya ke kita, apa faedahnya ke masyarakat, apa faedahnya ke umat Islam. Kan lebih baik ceramah tentang belajarin umat Islam ibadah gimana, agamanya gimana yang benar, akhlakul muslim gimana, sifatul muslim gimana, apa yang haram, apa yang halal, apa yang dosa, apa yang dapat pahala. Itu sebenarnya apa faedahnya kalau bicara tentang karamah. Kalau saya percaya dengan karamah, ya maaf itu misal. Kalau saya percaya dengan karamah, tapi tetap kami nipu orang, atau bodohin orang, atau apa aja, dosa-dosa aja, atau suka bohong ke orang. Lah, jadi karamah itu nggak ada faedah. Tapi kalau dijelasin kepada manusia, kepada umat Islam, ke rakyat, ke orang awam, hukumnya agama apa, yang haram, apa yang halal, apa yang dapat dosa, apa yang sama seperti al-ghaibah wan namimah, sama seperti judi, harus dijelasin. Itu yang ada faedah di ceramah. Apa faedahnya karamah? Loh, sampai ada karamah katanya apa? Habib fulan buyut siapa? Kalau hadir malaikat yang nulis nulis amal yang jelek libur. Nah, nomor satu, ini ada pertanyaan. Mau saya percaya? Ya, gak apa-apa, saya mau percaya. Tapi ada pertanyaan, bukan tanya. Boleh tanya. Karena setan, iblis, kalau dari lubang jarum itu bisa masuk. Jadi terimalah, kalau orang nanya itu terima. Jadi jangan menjadi kayak golongan Syiah. Golongan Syiah, A'immat Syiah, Malali Syiah, disampaikan kepada orang awam Syiah. Jangan tanya tentang agama. Nah, kenapa? Diharamkan. Nah, saya butuh nanya biar sadar. Nah, itu masalahnya kayak yang malaikat yang tulis amal jelek libur. Nah, nomor satu, tahu dari mana dan kapan? Kalau libur dan ada Habib yang bilang kita harus husnudzan. Nah, bukan husnudzan. Ini berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Itu ayat kepada ummah semua, kepada manusia semua, kepada hamba semua, kepada makhluk semua. Ma yalfadhu min qaulin, apapun yang keluar dari mulut illa raqibun atid. Kalau ngomongnya atau bicaranya bagus, baik, akan ditulis malaikat yang amal pahala, yang amal baik. Kalau jelek akan dituliskan sama yang tuliskan amal jelek. Jadi kalau bilang fulan karamahnya sampai malaikat libur yang tulis amalan jelek, itu artinya berfirman Allah Subhanahu wa taala salah.
Itu tidak masuk akal. Yang berani bilang Al-Quran itu salah, kalamullah salah. Siapa yang berani bilang begini? Kalau berani begini jadi kafir. Barang siapa yang bilang Al-Quran itu salah, kafir. Karena Al-Quran itu berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak usah fokus 100% tentang karamah. Kalau orang mau percaya, alhamdulillah. Kalau tidak mau percaya, terserah. Jadi Tidak usah kita marah. Syekh nggak percaya ada malaikat libur ya? Syekh, Tidak. Syekh nggak percaya. Kalau nggak percaya, Syekh berarti pembenci habaib. Jadi Itu artinya menurut mereka begitu. artinya kalau karomah sendiri artinya ditakutkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar. Sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena tidak percaya sama karamah itu malaikat yang libur, artinya saya membenci habaib. Iya, saya paham. Saya membenci Cuman Habib yang bicara kayak gini. ya, bagi mereka yang nggak percaya cerita mereka berarti membenci mereka. Iya. Artinya dengan Ya, kalau mereka karomah itu mikir Syekh. begini, terserah. Ya Syekh. Artinya Nabi Muhammad Bukan saja Syekh ya Syekh. kewajiban saya usaha untuk dapat ridho mereka. Ini kata Abi almarhum Syekh Abdul Adim. Nah, jangan berusaha dapat ridha manusia semua. Karena kalau ada golongan yang dapat ridhonya, pasti ada golongan yang tidak ridho. Kalau berusaha dapat ridha yang golongan yang kedua, pasti ada golongan lain yang tidak ridho. Yang penting ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berusaha dapat ridha makhluk. Setuju. Iya. Ya artinya gini Tuan Syekh. Dengan karomah-karomahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang ditakutkan bahwasanya mendewakan seperti Nabi Isa yang banyak karomahnya, maka Allah berfirman di sana, apa katanya di dalam Al-Qur'anul Karim, di situ kun ana basarum mislukum yuha ilayya. Artinya untuk menyatakan aku ini sama seperti kalian semua artinya. Nah artinya jangan dilihat karomahnya. Begitu, karena ditakutkan dijadikan Tuhan seperti kaum Yahudi dan Nasara itu sendiri. Begitu Tuan Syekh. Betul. Itu termasuk al-ghulu. Al-ghulu itu kelebihan sampai akhirnya bersyirik. Jadi karamah pokoknya kalau intinya dari kan Nabi, gini. dari Rasul, kita harus percaya. Dan Iya, apa? baik, Syekh. Karamah yang sudah sampai ke kita, para sahabatnya, bukan para keturunannya. Para sahabatnya yang menciptakan itu karamahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tentang Nabi Isa alaihissalam di Quran, itu kita harus percaya. Karena Rasulullah SAW bukan keturunannya yang disampaikan. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh. Saya mau bertanya nih Syekh ya. Boleh saya? Waalaikumsalam. Boleh. Ya. Boleh saya mau bertanya Syekh? Boleh. Boleh silakan. ya Syekh ya. Oke. Kang PIP jangan keras-keras, dia nggak paham bahasa Indonesia. Iya, Jadi iya. santai. Iya. Gini Syekh. Perbedaan karomah ini macam mana Syekh? Apakah maksud saya apakah karomah ini kehendak hati seseorang gitu? Atau karomah ini datang dengan tiba-tiba atau kehendak hati seseorang ini? Coba tolong dijelaskan ya. Maksudnya gimana? Ulangin lagi. Oke. Gini Syekh. Karomah ini maksudnya karomah orang yang mulia ini apakah kehendak hati seorang yang mulia ini untuk menganalisis membuat karomahnya. Contohnya bisa terbang ke langit, bisa membus atap gitu. Dan bisa menghidupkan anak yang didorong, bisa yang hidup kembali gitu. Apa seperti itu karomah? Ataukah karomah ini Allah itu dalam orang mulia
mulia itu terdesak gitu. Saya ingin melihat maksudnya karomah ini, maksud saya karomah ini atau kehendak dari seorang mulia yang membuat atau Allah yang memberi langsung, maksudnya seizin Allah. Gitu. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala. Enggak sih, maksudnya begini. Allah Subhanahu wa taala, izin Allah Subhanahu wa taala. Yang Kang maksud Kang PIP ini begini, Syekh. Misalnya saya punya karomah. Saya misalnya mau terbang, misalnya entah mau ke Jakarta atau ke Madura. Saya itu hati ngomong, saya mau ke Madura, mengolah langsung nyampe ke Madura. Gitu. Apa gimana sih maksudnya? Ya, gitu-gitulah Syekh. Ya. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu bukan karomah teman-teman, saktian itu. Enggak, saya ingin izin biar saya yang menjawab. Gitu. Biar saya yang menjawab. Maksudnya karomah ini digunakan untuk orang yang mulia itu kehendak hatinya. Atau menghidupkan seseorang, dia mau menghidupkan dia hidup. Dia mau terbang, dia hidup, dia terbang. Atau menurunkan lantai daripada langit, dia turunkan gitu. Apa kehendak orang? Maksudnya kehendak kemauan orang yang mulia gitu. Atau karomah ini waktu terdesak sampainya. Izin ya. Ya maaf, kalau bahasa kami itu bahasa Indonesia bukan 100% ya, kami berusaha untuk dijelasin. Nomor satu, karamah itu kaulia Allah salihin atau dan sebelum mereka dari nabi-nabi dan rasul-rasul. Itu sebenarnya rahasia dari Allah SWT dengan hambanya yang dikasih karamahnya. Misal kayak seperti Rasulullah SAW waktu ada di sama-sama sahabatnya dan mau minum, ada ceritanya gimana ya di bahasa Indonesia, sampai di mangkok itu mereka sahabatnya Rasulullah SAW bingung karena mangkoknya itu nggak cukup. Jadi Rasulullah SAW untuk wudhu. Jadi Rasulullah SAW pasang tangannya, airnya walaupun dipakai tidak habis, itu karamah. Nah, tapi mereka tidak berani nanya, ini kamu sendiri yang bikin ini atau dari Allah itu? Ya semua dari Allah SWT, tapi rahasianya itu oleh Allah SWT sama yang dapat karamahnya. Nah, tapi itu mukjizat bukan karomah kalau Rasul. Ngerti maksud saya? Ya maksudnya saya ini tidak pada saat itu tidak ada yang bertanya. Itu dalam bahasa Indonesia apa? Kalau karomah itu buat Bali. Iya, kita memahami. Teman-teman, ini saya dapatkan videonya Abang Gus Kumpul, coba didengarkan ya. Oke, Sebentar. Oke, baik. Kalau dalam itu mukjizat dengan karamah itu dalam bahasa Arab itu sama. Karamah sama mukjizat itu sama. Artinya sama dalam bahasa Arab. Dong goragwi. Cirekap kok dong. Kang sabar. Ini loh saya. Lek genok ngono wis tak cuma Sabar, jangan dikeroyok, sabar. Jin kuning ini luar biasa, dia lagi melihat narasi-narasi, artinya untuk mengedukasi sebenarnya. Sabar saudara ya. Memang Bang Bagus ngomong apa tadi bahasa Jawa artinya apa tuh artinya? Bang Bagus artinya apa tuh tadi dia ngomong bahasa Jawa, saya nggak ngerti itu. Ngerti ya orang. Enggak, saya bukan orang Jawa, saya nggak ngerti. paham atau tidak Bang, maksudnya gitu. Tidak. Oh, enggak, tadi ada kelanjutan itu dia ngomong tuh. Ya itu artinya paham atau tidak, Jin kuning. Oh, ya. Paham. Kan saya udah bilang tadi, nah. Oke, siap. Wes lanjut. Dan kita diskusi cari ilmu ini. Pokoknya malam ini gak ada perdebatan. Oke, ayo lanjut. Ini maksudnya mau nayangin itu. Barusan Ya sebentar, beliau share mana kalau
Kalau di dalam bahasa Arab itu sebenarnya karamah dengan mukjizat itu kalau ada di bahasa Indonesia nama ini atau kalimat ini itu sebenarnya diambil dari bahasa Arab. Kalau di bahasa Arab al-karamat wal ma'jizat itu semua sama. Itu bahasa Arab itu sama. Tidak ada beda. Tapi intinya karomah wali Itu sama. Tapi intinya karomah wali sama mukjizat Nabi kan jelas jauh kan, Syekh? Beda. Dan kami waktu bilang itu misal dari kalau mukjizat yang keangkapin mukjizat dari Rasulullah SAW itu kami dikasih misal. Kalau karamah dari wali aulia Allah saleh yang dapat karamah, tidak ada yang berani ditanyakan sama dia apa ini dari kamu sendiri pribadi atau dari Allah. Ngerti maksud saya? Mengerti, saya ngerti. Paham. Intinya gini loh, karomah atau mujizat itu tidak dicerita-ceritakan kelayakan ini aku bisa terbang, ini aku kan itu. Nah, kan gitu. Nah, izin ya. Saya dulu kampanye tahan dulu. Ntar dulu ya. Silakan untuk sumber videonya Mas NKRI, silakan. Oke, lanjut. Itu harinya Rabu, tahunnya lupa. Kenapa jangan lupa? Nah, karena memang beliau bukan seperti orang biasa, tetap hidup di kubur. Nah, cuma maksudnya meninggal itu pindah. Lahir di Madinah, wafat di Madinah, dan kubur beliau pas di samping segala istri Rasulullah SAW. Dan dialah yang paling depan, dialah yang akhirnya Rasulullah. Nanti kalau kita sama-sama, barang bahasa orang bahasa orang Betawi barang hanya nyimpen lo haji, insyaallah saya tunjukin ini tempatnya, ini tanahnya bekas rumahnya, ini bekas masjidnya. Saya kebetulan tidur di situ. Saya tidur di tanahnya, tapi rumahnya udah diganti. Dan di masjidnya bekas tanahnya saya sudah di situ, sholat di Madinah. Apalagi kebetulan yang jadi musyawarahnya cucunya sendiri namanya Muhammad, yang Muhammad inilah yang membawa al-akhir. Kebetulan dia dapat waktu untuk jaga ubahnya Rasulullah pada Jumat. Nah, kita di bawah begitu dibukakan pintu kubur Rasulullah, karena yang pertama itu dindingnya hijau, dibuka dinding hijau kuning. Bukan dengan kuning, bukan dengan putih, nisan Rasulullah. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah begini. Lihat ini datang ini, goyang, bergerak, keluar. Kita cium, kita peluk. Di dalam rasa kita yang kita peluk itu adalah nisan. Enggak, ininya alilul amr, mimiyul amr, nunul hadis. Itu kenal yang dakwah hidup saya insyaallah. Oke, sudah itu. Cukup sudah. Cukup. Karena kita sanggup mendengar. Ya. Jadi begini, kalau kita lihat kembali kepada Al-Quranul Karim, itu kata firman Allahnya. Jadi firman Allah Qallallahu Ta'ala, jangan kalian kira orang yang mati di jalanku, dia itu mati. Tetapi sesungguhnya dia itu hidup di sisiku dan masih menerima rezeki dariku. Gitulah kata firman Allah di dalam nas itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Betul. Gini loh, aku tengah-tengah ya saudara-saudaraku. Intinya gini, apapun yang kita alami dalam kegaiban atau hal yang kita alami, mengalami hal-hal yang di luar nalar, sebaiknya kita simpan sendiri. Untuk apa sih? Kita ceritakan untuk apa? Pertanyaan di situ. Untuk dawir kek, untuk dapat kepercayaan umat kan gitu.
kan itu. Intinya buat apa gitu loh. Saya itu banyak ketemu orang sakti, istilahnya bisa baca hati atau apa, tapi untuk apa saya ceritakan? Kalau itu nanti membuat orang yang belum mampu ke situ jadi tersesat, itu loh, intinya gitu. Untuk apa gitu loh. Nah, gitu loh. Mending kita ketemu orang seperti itu, kita ceritakan kealimannya, entah fasih membaca Al-Quran, entah sifatnya yang lemah lembut gitu loh. Nah, seperti itu yang aku pahami dari saya. Mau dilanjut? Ngomong sebentar ya. Jadi dikembalikan sama Bang Sidrun sama Jin Kuning itu tadi. Polemiknya di antara Bang Sidrun sama Jin Kuning. Antara mereka itu satu sama lain. Silakan Bang. Siapa dulu silakan. Diselesaikan. Enggak, kalau tadi sudah final, artinya Yahi, artinya bagi yang tidak percaya itu haknya, bagi yang percaya juga itu hak juga masing-masing. Nah artinya sudah clear lah tadi itu, sudah clear. Nah artinya sebelum ini kita lanjutkan biar sejuknya, saya sedikit ada menyampaikan salat sedikit supaya hati kita lembut. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim, Ya Rabbi wadiani sahabah, Ya Rabbi wadiani sulala. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Fadal maskura. Saya nggak setuju dengan detektif itu. Memang betul percaya tidak percaya hak kita. Tapi bagi mereka yang tidak percaya adalah Wahabi, pembenci, Masya kafir. Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sampai sejauh itu. Oh iya. Wahabi itu kata Syekh ini bukan Islam. Jadi kalau mengkafirkan sesama Islam itu kan hukumnya itu dosa yang besar. Iya. Seperti Syekh ini sudah berkata benar, fakta. Dan saya yakin mereka tidak suka. Mereka tidak suka dengan yang fakta. Mereka suka yang dengan yang sesuatu yang halu, yang khurafat. On cam, anu Gus. On cam. Saya sama Kang Citrun memperlihatkan video tadi itu rasanya kok saya malah gimana ya ini apa Guru Jenny gimana. Tapi kalau masalah apa ya intinya keulamanya mengakui. Terus malah saya yang lebih nggak suka itu ketika ada apa yang kiai lain yang mengatakan begitu mencium pintu hutnya itu saya malah menanggapkan jadi maka itu Habib kan ini kayak mau menjatuhkan Allah sudah bilang izin bos Kiai semua izin. Saya tidak percaya karomahnya para Habib. Mau saya bilang Wahabi lah. Saya tidak percaya sampai mati. Jelas. Oke, saya tidak Wahabi sejak tahun 96. Aku dikatakan iblis santai saja. Ini loh. Intinya Gusti Allah sudah melarang semua umatnya untuk berlebihan dalam hal apapun termasuk dalam beragama. Itu pun dilarang saudara-saudaraku. Jadi diingat-ingat ya. Siap. Jadi siapapun itu ya. Contoh sekarang Habib Soleh misalnya dilebih-lebihkan, dia itu sebetulnya menjatuhkan Habib Soleh, dia sebetulnya musuhnya sendiri. Betul. Karena Habib Soleh itu enggak segitu angkernya, enggak lah. Iya sudah, kalau nggak mau ada yang melebih-lebihkan itu lebih-lebihin aja saya di sini sekarang ini. Kasih lebih-lebihin apanya koinnya gitu maksudnya. Kalau Bapak pengen wali ya sama pengen wali ya. Ini enggak walaupun Kang kabar detektif walaupun saya dikasih 10 50 saya nggak ngerti juga apa itu isinya. Kalau kepingin ketemu karomah atau orang sakti nih, ya ini jatuh ini telur mentah jadi matang hanya tidak 1 menit saya saksinya. Tapi saya kan nggak pernah berlebihan.
Udah sekarang kembali sama Bang Citru, silakan untuk menanggapi jin kuning tadi. Ya pokoknya nggak usah ditanggapi apapun komentar kita, sekalipun benar di mata mereka tetap salah. Dan realitanya setinggi apapun ilmu kiai, Jin kuning jaringannya kurang bagus, Jin kuning. di mata mereka tetap kita tidak lebih mulia. Setinggi apapun ilmu kita, ilmu syekh yang tadi sekalipun, di mata mereka tidak akan lebih mulia di antara mereka, dan tetap kita dipandang rendah. Itu fakta. Gus Dur sudah membuktikannya.